Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui live stream. Terima kasih, selamat pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan, kemurahan, pengirian, penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan dalam ibadah raya kami Tuhan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, melayakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengurapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kuduskan ibadah kami Bapa, dan kami akan memulaikan ibadah ini kami tapiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini sukacita Tuhan datang, kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata, Yesus Tuhan kekuatan hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ucapkan selamat datang juga bagi paduan suara Happiness yang boleh bergabung hari ini. Kita semua ada dalam satu persekutuan, satu keluarga Allah. Mari kita naikkan unsur sukacita kita bersama-sama. Kita mengatakan berkumpul di sini, meninggikan namanya, memuliakan. Berkumpul di sini
Tuhan Yesus, kami percaya kami ada di tempat ini, ada dalam satu sukacita yang sama. Karena Engkau yang memanggil kami, mempersatukan kami. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau bersorak bagi Dia. Karena dalam hadiratnya di tempat ini ada sukacita, ada kegirangan yang dikerjakan Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian datang di hadirat Tuhan. Hey. Ada datang di hadiratmu, membawa segala pujian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya lambaikan tangan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Sekali lagi ya, masuki. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Bersuka cita bersama-sama karena ada satu pribadi yang menemukan kita. Kasihnya lebih besar dari segala dosa kita. Anugerahnya memenuhi hidup kita. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku. Bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu yang menyelamatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Naikkan syukur kami, kami berhenti memuji-Mu.
Selamat datang pulihkanku. Sama-sama tunaikan syukurku. Gunakan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan diri hanya untukmu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ayo bersorak bagi Tuhan. Kau selamatkan kami. Sama-sama katakan, tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan diri hanya untukmu. Berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan diri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan diri hanya untukmu. Meninggikan namamu selalu. Kemuliaanmu dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan diri hanya untukmu. Yang baru dan diri hanya untukmu. Silahkan duduk, Pak. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama gereja. Abad segala kita ikrarkan pengakuan kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik sepanjang hidup kami hingga saat ini. Engkau memberkati kami begitu melimpah. Dan hari ini Tuhan, dalam hadirat kami memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan berkenan atasnya dan dipakai untuk membangun kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk apa yang masih ada pada kami. Tuhan berkati supaya kami dapat mengelolanya dengan penuh hikmat Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Amin. Satu persembahan dikumpulkan. Kita menyanyikan pujian Saat Ku Menyembah-Mu.
orang tua, juga anak-anak. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan untuk diberkati, untuk boleh belajar, untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah walaupun mereka masih kecil, Tuhan, kami percaya mereka juga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, bajak hati mereka, lembutkan hati mereka, supaya mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, berkati pengasuh yang mengajar, beri hikmat, bahkan juga Tuhan mengajar dengan cara yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama dengan paduan suara Happiness, dan saat ini saya memberikan kesempatan untuk paduan suara Happiness untuk boleh memberikan kesaksian pujiannya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh hambanya Bapak Ibu Gembala atau Brother Dewi. Kami vokal Happiness akan mempersembahkan 2 lagu berturut-turut. Kami berdoa lagu ini menjadi berkat bagi kita semua, sekaligus juga mungkin ada unsur firman yang berbicara sehingga menjadi berkat buat Anda semua.
Jangan bersungguh-sungguh bila hidupmu banyak masalah. Mari berlutut dan bersembah sujud kepada Yesus yang menolong. Sabarkanlah dan bersamalah, serahkan hidup kepada Allah. Berdoalah dan bersyukurlah, pasti Tuhan beri anugerah. Sabarkanlah dan bersabarlah, serahkan hidup kepada Allah. Berdoalah dan bersyukurlah, pasti Tuhan beri anugerah. Pasti Tuhan beri anugerah. Biarlah puji-pujian yang sudah dinaikkan disampaikan boleh memberkati kita semua. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, jangan menyerah, tetap percaya Tuhan pasti memberikan anugerah. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jimmy Poliing. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh firman Tuhan yang disampaikan melawat setiap kita yang ada di tempat itu. Mari kita naikkan pujian kita saat ku menyembah. Haleluya Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja
segenap hidupku segenap Jemaat kekasih Kristus, kita tundukkan kepala. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan sabdanya. Bapa kami di surga, saatnya kami mau belajar dari Engkau tentang firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa firman-Mu tak terbatas pengertiannya itu, tak mampu kami memahaminya, oleh karena akal kami sangat-sangat terbatas. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan bukan saja kami mengerti, tapi juga kami dapat menjawabnya di dalam panggilan hidup kami hari lepas hari. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami, orang lain dapat melihat sungguh Tuhan Yesus hidup di dalam dan melalui hidup kami, lalu nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan seturut dengan kebenaran itu sendiri. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Kristus, tema renungan kita hari ini tentang Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Kita buka Alkitab, kita baca dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, selama kita masih hidup, kita tidak mungkin terlepas dari persoalan hidup di tempat di mana kita hidup. Artinya, selama Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita jalani kehidupan di dunia ini, maka selama itu kita tidak mungkin terlepas dari berbagai persoalan hidup yang ada di dalam setiap segi kehidupan kita dimanapun kita berada. Di tempat di mana kita bekerja pasti ada persoalan. Ya, dalam bisnis pasti ada masalah. Dalam hidup berumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Bahkan dalam pelayanan lebih banyak masalah. Jadi kata tidak ada kehidupan yang tidak bermasalah. Tetapi tidak ada masalah yang tidak mungkin tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah objek iman yang kita percaya lebih besar daripada masalah yang kita alami dalam setiap segi kehidupan kita. God is greater than any problem we have. Allah luar biasa. Masalah yang kita alami terlalu kecil di mata Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita bahas dua ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, oleh karena aku yang memelihara kamu. Kalau Tuhan izinkan kita hadapi persoalan, lalu persoalan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir,
cemas oleh karena kita sedang berbeban berat. Biasanya kita ingat siapa? Gak usah dijawab ya. Pasti ingat Tuhan. Kenapa ingat Tuhan? Kita harapkan Dia menolong kita. Kita harapkan Dia memberikan jalan keluar dari persoalan kita. Itulah sebabnya kita berdoa. Setelah berdoa amin, masih juga khawatir, masih juga takut. Ada nggak? Ada ya? Kalau nggak ada ya bahasanya sudah selesai. Tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun mengalami rasa khawatir ya. Yosua, ketika Musa mati, Allah perintahkan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tetapi Yosua tidak segera menerima tugas yang mulia ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Karena sampai 3 kali Allah harus berkata, Yosua, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. 3 kali ayat 1 sampai 9. Kenapa sampai 3 kali? Karena Yosua merasa bahwa begitu berat tugas ini. Karena Musa aja mengalami kesulitan, apalagi saya. Ke depan memimpin bangsa Israel yang keras kepala, sulit diatur, berhadapan dengan musuh-musuh yang hebat dalam berperang. Sehingga dia tidak segera menerima tugas yang mulia karena dia takut. Tapi dia sadar yang suruh adalah Allah, maka dia terima tugas itu. Lalu pada akhirnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Adalah hal yang wajar kalau kita sudah serahkan masalah kita kepada Tuhan, kemudian setelah berdoa masih juga khawatir, manusiawi. Tapi jangan sampai 2 kali khawatir, 3 kali khawatir ya. Saya memimpin satu program pasca sarjana tahun ke-19. Saya heran nggak pernah diganti juga jabatan saya. Sudah 19 tahun. Dan kami punya di 11 kota. Jadi setiap bulan saya harus ke Manado, ke Jayapura, ke Bali, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Setiap bulan bawa dosen evaluasi. Belum lagi di luar negeri sepanjang saya hidup. Saya hitung-hitung sebelum COVID saya sudah terbang 3.800 kali. Jadi kalau Jakarta ke Manado 1 kali, Manado ke Jakarta 2 kali. Saya hitung, tapi setelah COVID nggak pernah saya hitung lagi. Kemarin baru pulang dari Manado, berarti sudah 2 kali Jakarta Manado. Itu pun dalam 2 minggu beberapa kali balik. Nah biasanya Ibu Bapak, saya suka perhatikan sebelum pesawat take off, saya lihat kiri kanan depan, kalau masih bisa dilihat. Kalau dia orang Kristen, dia nggak mungkin nggak berdoa. Ibu Bapak kan? Ya, pasti dong. Naik pesawat nggak mungkin. Sebab saya punya mahasiswa, pilot ada 2. Mereka bilang, ya kalau sudah take off itu biarkan lagi. Keluar dari sini, kecelakaan, kemungkinan masih bisa tertolong di darat. Tapi kalau di udara, pesawat jatuh, siapa yang bisa tolong kita kan? Saya lihat berdoa, saya juga berdoa. Tetapi herannya Ibu Bapak, sudah landing, saya juga perhatikan. Onin itu telepon, HP, bos, baru mendarat. Ma, puji Tuhan, udah mendarat. Saya sering melihat hal itu. Saya jarang melihat setelah landing orang datang kepada Tuhan bersyukur. Saya biasakan sebelum take off berdoa. Waktu take off saya nggak mau buka HP. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu saja kami bisa tiba dengan selamat. Nah ironis kan, kalau sudah dalam kondisi membutuhkan Tuhan, kita tempatkan Yesus yang utama. Tetapi setelah ditolong, Yesus yang kedua. Saya senang tadi pujian 2 lagu ya, saya nikmati.
apalagi main gitar tadi ya, jago deh. Sebab alat musik saya suka nikmati, sebab saya pernah kursus nggak kesampean, nggak jadi. Cuma tahu di C aja. Kalau sudah pindah F, udah kelabakan ya. Tapi saya nikmati dua pujian tadi ya. Sungguh-sungguh itu Bapak menyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, sesudah kita serahkan masalah kita kepada Tuhan yang membuat kita takut atau khawatir, Tuhan minta percaya aja. Dari Kejadian sampai waktu itu diminta apa? Iman. Saya sudah berdoa, ya Tuhan pesawat ini jatuh besok, ya sudah berdoa, Engkau yang tahu hidupku sampai kapan akhir hidupku. Tapi kalau masih bisa bernafas, landing dengan selamat, ya dari Engkau. Jadi nggak ada rasa takut. Bukan hanya naik pesawat. Dari rumah kemana aja saya pergi, di sana demonstrasi besar-besaran. Kenapa harus takut? Ketika kita berdoa, lalu berangkat dari rumah ke mana aja, tangan Tuhan tidak pernah tidak menggenggam kita. Yang membuat kita takut adalah iblis yang menguasai perasaan kita. Sehingga kalau sudah berdoa, serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Nggak usah ditelepon, sayang posisi di mana, aman. Ya udah ibu-ibu nggak usah ganggu. Pak, udah malam kok nggak kembali nih. Ini rapat, udah nggak usah tanya, doain aja. Sudah serahkan, percaya itu yang Tuhan minta. Sehingga kalau sudah serahkan, kita tidak takut atau khawatir lagi akan panjang umur. Karena Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Rasa takut, rasa cemas menghilangkan kedamaian, mempengaruhi jantung, mempengaruhi organ tubuh lainnya, sehingga nggak sampai 100 tahun usia kita. Saya berdoa 120 tahun. Amin. Kalau Tuhan izinkan, kenapa enggak? Kan saya punya hak dong Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Jimmy boleh setelah ibadah pesawat jatuh, mati kita semua. Wah, apa kita? Bawa tuh harta 10 triliun. Sehingga kalau ibadah, apalagi dibilang menyanyi, nyanyian itu, Agustinus pernah berkata apa? Memuji Tuhan itu 2 kali setara dengan berdoa. Makanya kalau diminta nyanyi, segera terima itu ibu bapak. Karena kalau memuji Tuhan menggetarkan isi hati Tuhan, sehingga Tuhan berbelas kasih. Sebab dalam kitab Mazmur, Tuhan senang diagungkan, ditinggikan lewat pujian. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan. Kata serahkan ini tidak tepat. Kata serahkan itu mesti diterjemahkan lempar. Cuman kalau dibilang lemparlah segala kekhawatiranmu, sepertinya nggak sopan ya bahasanya ya. Ada orang Batak di sana? Ada? Mertua kan orang Batak. Mami, coba buka Alkitab bahasa Batak, bacain 1 Petrus 5 ayat 7. Dia ambil Alkitab lalu dia baca. Kata serahkan bagus. Dikatakan apa? Bu Dewi sudah lupa. Tinggalkan. Jadi kita kalau pikul beban berat, ya, lepaskan. Bahasa Inggris kan, cast all your anxieties on him. Jadi lempar, lepaskan. Sehingga terjemahan serahkan tuh nggak tegas gitu. Buang. Jadi lagi pikul beban berat, lepas, buang. Pak Toto pulang dari pasar karena nggak ada pembantu bawa belanjaan 30 kg beras, udah turun, mah taruh mana? Begitu, sono, udah dilepaskan, ditaruh, dibuang, diambil lagi. Masih masuk akal kan? Kali-kali nggak cocok.
Tapi kalau sudah ketiga kali, 2 kali, ambil lagi. Itu namanya di Jakarta itu sudah hampir 2 juta orang mengalami gangguan jiwa dini. Karena kerasnya kehidupan. Indikatornya apa? Kalau lampu merah, dia terobos. Kalau ada lampu merah, terobos, itu pertanda. Ciri-ciri. Jadi ketika Pak Toto lepaskan beban itu, udah biarkan saja. Tuhan sudah ambil alih. Banyak orang Kristen sudah serahkan masalahnya kepada Tuhan. Amin. Takut, khawatir lagi. Artinya apa? Dia ambil kembali kekhawatiran itu. Ketika dia ambil kembali kekhawatiran itu, sebenarnya dia sedang merefleksikan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Sudah serahkan kepada Tuhan, khawatir lagi, berarti nggak beriman. Tapi Yakobus berkata, orang yang tidak beriman jangan harap dijawab Tuhan. Sehingga biasakan, sudah serahkan, udah urusan Tuhan, sudah dia minta serahkan, kok bukan urusan kita lagi. Persoalan apapun sudah serahkan, gak mungkin dia tutup mata. Kita ada biji mata. Jadi berbahagia loh punya istri orang Batak. Karena Alkitab bahasa Batak terbaik di antara terjemahan dari suku-suku yang ada di Indonesia. Ambon dapat Batak, Manado dapat Batak, Jawa dapat Batak, bagus ya. Dimulai Kejadian 1 ayat 1 itu bahasa Batak. Jadi nggak ada mulanya. Pada mulanya nggak ada mulanya. Jadi orang nggak bisa tahu kapan dunia ini dicipta. Itu bahasa Batak. Dimulana. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus, Alkitab kita baca, kita ngerti. Ya, nggak usah lah dengan teolog besar. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Sangat menyakiti hati Tuhan. Pendeta ribuan jemaat bergelar doktor, tulis buku. Yesus bukan gembala yang baik loh. Yesus bukan Tuhan. Ya stop jadi pendeta. Saya menyesal mahasiswa kami menjadi bergereja di sana, di bawah kepemimpinan seorang hamba Tuhan yang berani berkata Yesus bukan Tuhan dan juru selamat. Tidak usah sekolah teologi, imani saja, baca Alkitab seperti orang tua zaman dulu kan. Apalagi orang Manado ya, ada Manado di sini barangkali. Kalau ada bagus juga. Oma-opa itu kalau mau naik pesawat ke Jakarta atau naik kapal laut nggak mungkin nggak ada Alkitab. Mereka baca Alkitab dan mereka tahu. Perkenalkan, mama ini teman saya pendeta. Waduh, kalau pendeta senang sekali. Karena kalau naik pesawat pendeta itu jaminan mutu. Pesawat nggak bakalan jatuh ya. Pesawat apa yang jatuh dulu? Di ujung pandang sana. Agak merah ada pendeta juga. Jadi manusia tidak dijadikan objek iman yang menjamin hidup kita. Pendeta sama saja. Jadi sudah serahkan, percayakan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Sehingga hidup ini tenang. Apa yang akan terjadi hari esok udah urusan Tuhan lah. Selesai atau enggak, pasti selesai dalam Dia. Disinilah kekuatan dan kehebatan orang Kristen. Punya Tuhan yang sudah ambil alih persoalan itu. Karena itu berdoa supaya banyak masalah. Loh, kalau banyak masalah hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Tapi kalau sudah hidup di zona aman, sepanjang Tuhan izinkan, terima itu bagus. Sebab di balik masalah yang Tuhan izinkan kita alami ada maksud Tuhan yang indah. Supaya kita diingatkan, sudah lama engkau kurang waktu bagiku. Sudah lama engkau tidak mengandalkanku. Kan gitu kalau ada masalah. Berarti Tuhan sayang. Sehingga bersyukur kalau ada masalah. Aduh, datang lagi Tuhan belum selesai satu. Nggak usah bilang begitu. Nikmati aja. Kekristenan adalah
bukan bermuram durja. Kekristenan adalah penuh dengan sukacita hidup. Apalagi khotbah di sini, wow, habis khotbah dijamin deh, nggak perlu makan dari rumah itu, tersedia segala sesuatunya. Sebab saya lihat di bawah udah banyak. Jadi sukacita kita pulang kan? Ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kenapa disebut bait Roh Kudus? Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saya tahun 80 baru menjadi orang Kristen yang benar. Ketika saya terima Yesus tahun 80, maka Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau ditanya Roh Kudus ada di mana? Di mana-mana dia Allah. Tapi dalam hubungan dengan hidup kita, dia ada di dalam hati kita, hidup kita. Makanya tubuh kita, hidup kita disebut bait Roh Kudus. Kenapa ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kapan? Waktu terima Yesus, waktu dilahirkan kembali. Sehingga pada waktu hidup kita ada Roh Kudus. Dasarnya apa? Kematiannya di kayu salib menyebabkan dia membayar lunas hidup kita. Waktu kita terima Yesus, maka dia telah memiliki hidup kita. Dasarnya dia mati di kayu salib, membayar lunas, sehingga hidup kita adalah milik dia. Dan kalau hidup kita adalah milik dia, apakah kita berhak lagi atas hidup kita? Kenapa tidak? Karena dia sudah bayar lunas. Alkitab ini saya beli di toko buku, sederhana sekali contohnya. Ketika saya bayar tunai, bayar cash, maka kepemilikan Alkitab ini bukan lagi milik toko buku Immanuel, tapi milik saya. Dasarnya saya bayar tunai. Yesus mati di kayu salib membayar tunai hidup kita, sehingga hidup kita adalah milik dia. Dan kalau hidup kita adalah milik dia, kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Sehingga sampai hari ini masih ada nafas kehidupan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan sombong. Apa sih yang harus disombongi? Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk kemuliaan nama dia. Semua pencapaian kita oleh karena Yesus. Sehingga bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus, bukan lagi milik kita hidup kita. Suami, istri, anak, harta, jabatan, gelar, itu semua milik Tuhan. Kita tidak berhak lagi. Tuhan cuma pinjamkan kepada kita sekarang ini. Tetangga kami itu, ya cuma kami aja yang rumah lama itu kiri kanan itu Lamborghini. Ya. Wah, kalau cuma Alphard nggak ada hitungan tuh. Bahkan parkir di luar, BMW, Alphard, sampai begitu tuh. Kayaknya bukan main kiri kanan tuh. Dari Menteng. Harga rumah kami itu 85 miliar sekarang. Tapi punya mertua indah. Bukan punya saya. Kami punya rumah di Bogor jauh. Dulu di sini jauh banget. Wih, sekarang ada tol dekat banget. Wah, dulu kalau mau kemari bergumul, macet. Sekarang ampun, masuk tol langsung masuk. Apa nggak bersyukur? Tapi ruko ini bukan milik Pak Toto, bukan milik Ibu Dewi, milik Tuhan. Maaf Ibu Bapak, saya punya gelar lebih dari 1 loh. Terakhir harus ambil PhD karena Pak Rektor minta buka program PhD. Untuk buka program PhD harus PhD. Ya penelitian lagi. Tapi apakah lebih dari 1 gelar saya harus sombongkan? Saya senang tadi nggak dipanggil doktor. Karena dalam pelayanan pendeta aja. Tapi dalam dunia secara akademis, ya semua gelar harus ditulis itu. Disebut harus wajib kan itu secara akademis harus. Pendeta, doktor, Jimmy Poli, bla bla bla. Lalu apa yang harus saya sombongkan? Hebatkah saya? Bukan. Semua karena Tuhan. Sehingga tetangga kami di samping baru usia 56 tahun berangkat ke surga. Tanda kutip. Perawat di Amerika
rawat di Singapura. 1 bulan lalu masih bawa anjing depan, lewat di depan. Kemudian, udah meninggal. Terus saya tanya kepada penjaga-penjaganya, aduh, mobil-mobil ini siapa yang punya? Ada cuma 2 anak perempuan, itu kaya-kaya juga. Ironis kan? Sehingga kalau sampai hari ini masih umur panjang, aduh, syukuri, nggak usah mengeluh. Saya usia berapa? Mungkin saya usia lebih tua dari Pak Toto. Tapi orang bilang kok begitu-begitu aja sih? Mana mahasiswa saya dulu di Dulos, STT Dulos. Ibu, kau di bawah ya? Setiap kali ketemu kok biasa-biasa begitu-begitu aja ya Pak? Mereka nggak tahu rahasia hidup Pak. Tidak pernah ada rasa takut. Serahkan pada Tuhan dan bersukacita. Kedua, tidak pernah mendendami seseorang. Saya disakiti, tersakiti, terima kasih Tuhan. Dia punya hak untuk menyakiti saya. Tapi ada pengampunan. Pak Jimmy pacarnya di mana-mana gitu. Kalau dia buka kelas di sini, di 11 provinsi, dia punya 1. Itu yang ngomong itu orang terdekat dengan saya. 12 tahun saya pelihara. Bukan pelihara ya, bersama saya. Bersama saya itu, kemana-mana saya pergi dia asisten bawa. Dia nggak mau kalau koper saya dia bawa. Tapi dia hianati saya sakit. Dia nyanyi. Lalu saya bilang begini, kalau dia nyanyi, oh bagus, saya lebih terkenal. Iya kan? Kalau saya digosipin begini, saya lebih terkenal. Kenapa terkenal? Oh hebat kan? Yang penting saya adalah saya. Apakah benar? Tuhan lebih tahu. Saya tidak perlu membela diri. Tapi jangan main-main loh dengan pendeta. Akibatnya hidup susah. Istrinya diizinkan Tuhan mengalami penyakit yang tinggal tunggu mujizat saja. Makanya jaga itu pendeta ya Ibu Bapak. Tolong doain itu. Jangan nyakiti pendeta. Tidak semua orang jadi pendeta. Tapi pendeta nggak gampang loh. Pendeta itu kayak monyet, tahu ya? Monyet itu kalau lihat begini kan bagus ya. Tapi kalau dia naik pohon kan sudah mulai nggak bagus kan? Semakin tinggi semakin nggak bagus. Kenapa coba? Bokongnya itu yang nggak enak. Ya kita semakin tinggi orang tuh nggak melihat kehebatan kita. Gak gampang jadi pendeta itu. Saya alami betapa saya itu bukan cuma 1 isuin saya, sakiti saya beberapa. Uang mahasiswa lagi, uang STT, karena Pak Rektor putuskan semua uang kuliah harus manajemennya di pasar sarjana profesi, bendahara atau ke Pak Jimmy. Baru tebus ke bendahara, Purek 2. Kemudian laporan 3 bulan sekali. Saya dibilang pakai uang. Saya bilang 1 rupiah pun kalau saya pakai uang Tuhan, celakalah saya. Saya takut. Karena itu bukan milik saya, milik Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu aman. Pak Harto dulu punya orang Kristen, ya, orang-orang kunci diberkatilah negara ini. Kalau mengenyampingkan orang Kristen gak diberkati, sebab fungsi orang Kristen itu memberkati pemimpin. Karena pemimpin itu mendoakan dia. Itu rahasia dalam dunia pemerintahan. Tapi itu urusan Prabowo, Ganjar, dan Amin Rais, urusan Anies Baswedan. Urusan Tuhan dengan mereka. Jadi kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Karena itu saya ingin katakan, jangan pernah ada sombong dalam hidup, kesombongan dalam hidup kita. Kesombongan Tuhan tutup berkat. Tapi penampilan mesti bagus, keren. Lihat Ibu Dewi itu keren kan. Saya juga, saya batik itu hampir 2 juta. Sutra, tapi
dikasih. Mana mau saya beli 2 juta, paling juga saya pakai Sung ke Jogja 45.000. Kan kalau di Sung kan kelihatan bagus tuh. Tapi mereka bilang namanya Pak Direktur yang pakai pasti mahal. Tapi kalau khotbah yang terbaik ya, yang terbaik kasih sama Tuhan. Kan gitu. Kita nggak berhak lagi atas hidup kita. Dan pertanyaan saya mau tanyakan, kalau hidup kita milik Yesus dan hidup kita tidak berhak lagi atas hidup kita, berharga nggak hidup kita di mata Tuhan? Kenapa berharga? Dia tebus dengan harga yang mahal. Hidup saudara dan saya, hidupnya ini sangat berharga. Kita nggak bisa dibandingkan dengan tetangga yang punya, ya tetangga kami itu salah satunya anak Ibnu Sutowo. Dia bangun aja 20 miliar lebih tuh gonta ganti. Coba 20 miliar gonta ganti, cuma ngebangun tuh. Itu berapa tahun lalu. Tapi kita lebih berharga dari mereka karena mereka nggak punya Yesus. Jadi harga diri kita tinggi, walaupun kita naik bajai, nggak terganggu dengan orang yang naik BMW. Harus percaya diri, sekalipun saya naik ojek, tapi saya berharga di mata Tuhan. Gitu. Jangan, aduh saya naik ojek nggak enak, nampaknya saya nggak diberkati. Peduli apa? Persepsi kita tentang diri kita bukan ditentukan oleh orang lain kok. Saya naik bajai, dimarahin sama mahasiswa. Pak Dir, saya mau ngomong. Kenapa? Saya nggak sejahtera. Loh kok nggak sejahtera? Masa Bapak naik bajai? Kok naik bajai nggak sejahtera? Saya nikmati, saya bilang naik bajai. Tahu nggak tadi? Waktu naik bajai, saya perhatikan tukang bajai. Dia ngebut. Lalu bajai kan ada 2 tempat kosong di depan, kiri kanan. Satu untuk tempat lap, satu untuk bensin kan. Dia naik tuh kakinya terus bawanya gini. Saya bilang, Bang, posisi yang benar. Enggak, saya kalau begini fokus. Kayak naik motor Vespa kan. Waduh, jago dia tuh. Jadi saya nikmati aja. Emangnya naik bajai sama aja dengan Mercy 2 miliar. Yang penting sampai kan. Cuman enaknya, lembutnya itu kan itu aja ada AC. Terganggu itu mahasiswa. Aduh, serba salah kita. Makan di pinggir jalan, di warteg, mesti ngumpet-ngumpet. Kurang berkat itu Pak Pendeta. Jadi kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Dan hidup kita berharga. Kenapa berharga? Oleh karena Yesus mati di kayu salib luar biasa kan. Sejarah hidup Yesus sampai mati di kayu salib itu luar biasa, nggak bisa terlukiskan. Sehingga kita sangat berharga. Dan 5 menit ke depan, ini kan nggak live streaming ya, terlalu lama Pak. 5 menit lagi. Tolong kasih kode. Jadi begitu saya arahkan satu artis yang mau menikah dengan anaknya Pak Harto, karena saya bina dia, saya harus bilang, Ibu lebih baik Ibu kehilangan orang yang Ibu sangat cintai, bahkan kehilangan orang tua, kehilangan kesehatan, kehilangan harta. Jangan sampai kehilangan Yesus. Sebab kalau Ibu kehilangan Yesus, Ibu akan kehilangan segala-galanya. Dan dia mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kalau dengar saya ada di mana, dia selalu, bajing ada di mana, saya mau temui. Karena hidup ini berharga. Dan kalau hidup ini berharga, nggak usah takut ada masalah. Yang bertanggung jawab siapa? Tuhan atau kita? Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa Tuhan? Karena hidup kita milik Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah menutup mata untuk tidak bertanggung jawab atas masalah hidup kita. Sehingga kalau ada persoalan,
Tuhan izinkan terjadi dan dia tidak mungkin gak bertanggung jawab. Kadang-kadang dia bilang, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Karena itu hadapi kenyataan hidup, jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Sudah serahkan masalah kepada Tuhan, percaya dia tidak mungkin tidak bertanggung jawab atas hidup kita bersama dengan pergumulan dan persoalan kita, termasuk anak cucu kita ke depan. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kami sudah renungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman kami. Kami tidak perlu takut lagi akan hari esok, karena kami percaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Satu dua persoalan yang Kau izinkan kami alami dalam hidup kami diingatkan ketika kami serahkan kepada Engkau. Engkau ambil alih dan Engkau pasti memberikan jalan keluar. Doa kami pasti dijawab Tuhan. Terima kasih, hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Itulah yang Tuhan Yesus minta, kalau hidup kami ada di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya ingin mengajak kita tetap dalam hadirat Tuhan. Firman yang sudah menguatkan kita, mengingatkan setiap kita, menegur dan tentu memberkati setiap kita. Benar-benar Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Datanglah dengan segenap hati kita kepada Bapa. Bawalah setiap pergumulan kita dan bawalah ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, sungguh hanya oleh karena kasih dapat jalani hidupku. Hanya Tuhan yang bisa itu. Utamaku sendiri
firman Tuhan, apa yang Anda rasakan saat ini? Adakah rasa syukurmu? Adakah rasa kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita? Adakah kita yakin pengharapan dan pertolongan itu hanya berasal dari Tuhan? Mari angkat doamu, katakan di hadapan Tuhan. Semua dalam sikap berdoa. Semua berdoa. Kepada wajah dan berseru, pertolonganmu datang darimu, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan, amin. Tetap naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku pandang wajahmu dan ku berseru, pertolonganmu ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, setiap kami sudah menaikkan doa di hadapan hadirat Toko, permohonan doa ucapan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Rupanya satu-satunya pengharapan. Yang percaya katakan amin. Dialah sumber pertolongan, dialah sumber kekuatan, dialah sumber sukacita, dialah sumber kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. ku pandang wajahmu dan berseru, amin. Pertolonganmu datang. Terima kasih Tuhan.
tengah kehidupan saat ini, kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan tahu mengucap syukur. Dalam keadaan apapun hidup kami berkata Tuhan punya rencana yang indah, yang mulia bagi setiap kami, dan akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kasihmu. Saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian, penghormatan kami, dan kami boleh Tuhan diteguhkan kembali lewat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh pakai hamba-Mu Pastor Dr. Jimmy Polini. Tuhan, kami percaya suara-Mu Tuhan ada, dan melalui hamba-Mu Tuhan kembali kami dikuatkan, kembali kami diteguhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih setiap kami yang ada di rumah-Mu saat ini Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami mau bawa kepadamu. Dan kami percaya Yesuslah satu-satunya jalan keluar yang baik. Sebagai anak Tuhan, kami mau belajar terus Tuhan, untuk kami tidak membawa setiap persoalan hidup kami, tapi kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Dan ketika kami bersyukur, saat itu juga kita sedang terima kuasa. Saat kita bersyukur, kita terima mujizat. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa syukur kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita boleh mengangkat tanganmu sejenak. Bawa syukur kita. Ku bawa syukur kami bawa hati setiap kami bawa syukur kami, karena Kau baik, karena Kau mulia, kami percaya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda rasa syukur kami Tuhan. Semua kami mengangkat syukur kami di hadapan-Mu. Katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saat kami mengangkat syukur kami, saat ini, detik ini juga Anda dan saya terima kuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Bapa. Turunkan tangan kita kembali. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada saat ini, dan kami saatnya Tuhan mau berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk Pastor Dr. Jimmy Polini saat ini. Angkat suaramu, mari arahkan hati dan tangan kita. Kita berdoa secara khusus bagi hambanya. Ku percaya ada kuasa yang Kau anugerahkan. Hatiku muliakan-Mu Tuhan. Baru nyata di dalamku. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Tunaikan syukurku karena Kau Tuhan yang setia. Ku angkat suaraku kepadamu Tuhan. Yesuslah kekuatanku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberi kekuatan yang baru bagi
pujian-pujian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Haleluya. Bapak, saatnya Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat setiap umat-umat Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, umat-umat mau datang karena kami hanya percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kami datang kepadamu, ketika kami Tuhan berdoa, biarlah umat-umat Tuhan yang sudah menaikkan setiap doa-doa mereka, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar, Engkau menjawab. Dan setiap kita yang sudah berdoa, percaya dan katakan dengan iman, aku terima setiap doa yang sudah kunaikkan. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkatilah umat-umatmu, diberkatilah keluarga, ekonomi, kesehatan umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bagi para pelayan Tuhan juga saat ini Tuhan. Ketika mereka melayani, ajar mereka melayani dengan hati, dengan semua apa yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Diberkatilah para pelayan Tuhan, diberkatilah semua kita yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terimalah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saatnya kita mau berdoa bagi Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, mari kita memberkati Indonesia. Datang kepadamu, kami bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita katakan,
Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami perserahkan Tuhan bangsa ini kembali ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan kami Tuhan yang menderita akibat COVID-19, yang terdampak akibat COVID-19 Kau pulihkan Tuhan. Rumah tangga yang tidak harmonis Kau pulihkan Tuhan. Dan apa yang jadi kesulitan di hidup kami Kau juga akan pulihkan Tuhan. Ini bangsa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Bapa, angkat bangsa kami Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Apapun kondisi ekonomi dunia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami. Kau akan tetap angkat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga serahkan bangsa ini Tuhan dalam menghadapi pemilu 14 Februari tahun 2024 Tuhan. Berikan Tuhan bangsa kami Tuhan ketenangan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan jauhkan bangsa kami daripada keributan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan kesatuan NKRI ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemilu 2024 ini akan berjalan dengan jujur, adil, dan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai jajaran terendah dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan roh bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan mengangkat bangsa kami dari krisis multidimensi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan berikan roh hikmat bijaksana Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Boleh memasuki pemilu 2024 dengan tenang, damai, dan aman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami serahkan segalanya kembali Tuhan. Dan kami beralaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang berdoa, disucikanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah seperti di surga. Kami berdoa makanan kami yang sesungguhnya, dan ampuni kami yang sesungguhnya, seperti kami berdoa bersalah kepada kami, dan jangan kami berdoa, tapi lepaskanlah dari mereka. Sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, atau sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima